masalah tadi tuh. Oke. Bunglon-isasi. Nggak, kalau dulu 5 tahun yang lalu itu jelas banget kanan atau kiri, pilih satu atau dua, udah gitu doang. Nah, sekarang pilihan sudah 3 pilihan, ada yang nggak jelas juga. Carut marut banget ini ya. Carut marut banget. Salah satunya yang agak ganggu ya, sampai hari ini PDIP tidak memberhentikan Gibran sebagai anggota partainya, dan Gibran juga tidak menarik diri. Ini lucu ya kan? Karena dia tuh kader PDIP, tapi dia diusung sama Gerindra dan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju. Nama Gibran ini sempat juga disebut-sebut di PDIP untuk mendampingi Ganjar. Wacana untuk Gibran itu maju itu justru PDIP. Tapi kenapa nggak jadi? Artinya apa? Kalau sudah punya wacana, mereka tahu akan ada gugatan ke MK tentang batas usia. Mereka tahu. Nah, bahkan mereka sempat menyatakan bahwa kalau itu nanti diloloskan, maka Gibran ini punya peluang untuk menjadi wakilnya Pak Ganjar. Mungkin penawarannya beda kali ya, yang ditawarin Pak Prabowo sama PDIP kali ya. Atau jangan-jangan dia hanya mengikuti apa kata orang tua aja. Welcome to the tribe. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Nah, Pak Tri lah. Panas banget di sini, sorry. Oke. Om Gondrong, Siap. besok Rabu udah nyoblos. Kok Rabu? Rabu kan? Tanggal 14? Tanggal 14 Rabu kan? Oh, Rabu depan ya, Rabu besok depan. Rabu. Ya. Besok Rabu dong. Rabu depan dong. Lah iya kan, kita tinggal nggak ngelewati Rabu lagi. Oh iya. Udah tinggal besok Rabu. Ya, besok Rabu kita nyoblos. Ya kan? Besok Rabu udah untuk coblosan. menentukan siapa presiden kita Dan siapa wakil kita. ya. Wakil rakyat. Emang mereka beneran wakil rakyat? Kalau namanya sih begitu, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat yang terafiliasi dengan partai mereka. Oh, betul. Betul juga sih ya. Iya. Betul juga ya. Partai ini kan harusnya menjadi wadah aspirasi juga bagi tempat edukasi politik. Karena kalau yang nggak memilih mereka, nggak mereka urus juga sih. Kata siapa, Pak? Hah? Kata siapa? Loh, buktinya pembangunan aspal itu kalau udah mau pilkada begini buat di dapilnya mereka. Kalau enggak kan nanti nggak dipilih. Nggak mubazir. Iya. Iya. Tapi yang menarik, Pak Tri, yang menarik Om Gondrong, ini dia ikut partainya siapa, tapi ada di partai mana gitu ya, di koalisi mana ya gitu. Jadi tapi sebelum itu gimana tuh? Aku sebenarnya kan tadi malam nih ada hari ini tuh bukan jadwalnya kita bikin video. Betul. Ya, tahu-tahu tadi malam jam 12 malam kita telepon-teleponan terus yuk ngobrol yuk gitu. Betul. Kan. Nah, ini dadakan banget. pertanyaan gue satu. Apa tuh? Kita ini bukan bertaruhan, cuman gini. Kira-kira menurutmu 1 atau 2 putaran? Jadi kan kamu jawab 1 dan nggak perlu ditanya kamu pilihannya siapa. Tapi begitu kamu jawab 1 atau 2 putaran, itu ketebak itu. Kamu kurang lebih milihnya siapa? 2 putaran. 2 putaran ya. Kalau aku 1 putaran sih. Ketebak milihnya siapa? Ketebak milihnya siapa? Enggak, soalnya kan yang baliho-baliho di mana-mana menang 1 putaran itu kan cuma satu ini, cuma satu. Sekarang nomor 3 itu sudah mencanangkan berusaha perang satu putaran. Tapi kan tidak mengkampanyekan 1 putaran. Dia tidak mengkampanyekan 1 putaran, tetapi berbagai tim sesnya sudah ngomong 1 putaran. Oh gitu, sepede itu? Ya. Padahal elektabilitasnya paling rendah sekarang? Paling rendah, karena ada beberapa survei juga, masyarakat tuh lebih suka 1 putaran atau 2 putaran. Dan jawaban tertingginya adalah 1 putaran. Kenapa? Karena lelah. Lelah, karena seharusnya dia bisa konsen untuk pekerjaan, untuk bisnisnya dia dan segala macam. Kalau dibuat 2 putaran, akhirnya 2 putaran, jadi waktu yang terserap untuk produktivitasnya tuh jauh lebih banyak yang hilang gitu. Betul, karena sejujurnya saat kita di bisnis pun, saat kita
mencoba melakukan sebuah kerjasama dengan orang lain, nunggu hasil. Kebanyakan jawabannya adalah menunggu hasil pemilu. Ya. Menunggu arah politik ini kemana? Arahnya ke politik. Jadi kalau kurang lebih kan gini, dari program-program yang masing-masing paslon, walaupun yang perubahan nggak berubah banget gitu ya sebenarnya ya. Itu. Kamu Pak anti banget sama 01 kenapa sih Pak? Loh, emang yang perubahan itu 01 ya? Iya. 02. 03 itu apa sih? Abu-abu. Abu-abu sih. 01 itu perubahan. 01 itu perubahan. Enggak, walaupun nggak tahu apa yang dirubah gitu ya. 02 itu adalah lanjutkan. 03 itu adalah perbaikan. Gitu. Lanjutkan. Abu-abu nih. Abu-abu. Karena yang nomor 2 pun lanjutkan dan perbaiki apa yang masih kurang. Betul. Okay. Karena dia ini mau frontal ke perubahan susah, mau lanjutkan juga susah. Karena lanjutkan ini pemerintahan tertinggi sekarang itu kok condongnya ke 02, tapi dia mau ajukan perubahan, tapi kok banyak juga kader-kadernya ini yang ada di pemerintahan gitu. Ya, kan itu sama aja ini kan menjilat lidah sendiri ya. Jadi tadi kembali ke yang tadi 1 atau 2 putaran, nanti yang nonton boleh ikut komen ya, tebakan Anda 1 atau 2 putaran. Oke. Nah, masalah tadi tuh bunglonisasi. Enggak, kalau dulu 5 tahun yang lalu itu jelas banget kanan atau kiri. Ya kan? Pilih 1 atau 2, udah gitu doang. Nah, sekarang pilihan sudah 3 pilihan, ada yang nggak jelas juga. Carut marut banget ini. Carut marut banget. Salah satunya yang agak ganggu ya, sampai hari ini PDIP tidak memberhentikan Gibran sebagai anggota partainya. Betul. Dan Gibran juga tidak menarik diri. Betul, tidak mengundurkan diri dari tidak partai. Mengundurkan diri. Ya. Ini lucu nih. Ada apa? Ini lucu ya kan? Karena dia tuh kader PDIP, tapi dia diusung sama Gerindra dan kawan-kawan di koalisi Indonesia Maju. Ya. Walaupun ada sinyalemen beberapa waktu sebelum pendaftaran pilpres calon presiden berakhir, nama Gibran ini sempat juga disebut-sebut di PDIP untuk mendampingi Ganjar. Ada videonya di mana Bu Puan Maharani sendiri menyatakan bahwa Gibran ini masuk dalam radarnya. Oh, jadi justru memang yang pertama kali memiliki wacana untuk Gibran itu maju itu justru PDIP. Tapi kenapa nggak jadi? Gini, artinya apa? Kalau sudah punya wacana, mereka tahu akan ada gugatan ke MK tentang batas usia. Ya. Mereka tahu. Nah, bahkan mereka sempat menyatakan bahwa kalau itu nanti diloloskan, maka Gibran ini punya peluang untuk menjadi wakilnya Pak Ganjar. Mungkin penawarannya beda kali ya, yang ditawarin Pak Prabowo sama PDIP kali ya ke Gibran. Atau jangan-jangan dia hanya mengikuti apa kata ketum? Bukan ketum, apa jangan-jangan hanya mengikuti kata orang tua aja Gibran? Loh, oke. Kalau dibilang kata orang tuanya bahkan sebelum menyatakan diri bapaknya ya, dalam arti Pak Jokowi, yang menariknya sebelum menyatakan diri dukungannya kepada Prabowo. Sebelum masa kontestasi lah. Sebelum kita belum ada mendaftar gitu ya. Bapaknya pernah mengusung nama si rambut putih. Nah, ya kan nggak mungkin Hatta Rajasa ya, rambut putih ya, nggak mungkin Hatta Rajasa atau siapa lagi yang rambut putih. Apa namanya, kata-kata tersiratnya itu, pesan-pesan implisitnya itu mengarah ke Ganjar. Pak Ganjar. Sebelum ketika itu juga kontestasi. Pak Ganjar elektabilitasnya sebagai capres tinggi, naik. Yeah. Didukung lagi PSI mengeluarkan baliho, walaupun tidak pada ngaku ya, tentang si rambut putih yang mendongkrak elektabilitas. Dan konon ada orang belakang yang bilang bahwa PDIP kebakaran jenggot ketika PSI mengusung Ganjar. Bahaya loh. Artinya makanya kok gitu jadi. Nah, mungkin apa karena nggak dengar apa kata Pak Jokowi atau tidak berafiliasi ke Pak Jokowi sehingga Pak Ganjar nggak mau dengar, karena dia adalah anak partai ya, yang dibesarkan partai PDIP. Dari mulai DPRD sampai ke DPR RI sampai dengan gubernur dan seterusnya, dan mungkin ikut apa kata partai. Tapi asumsiku gini, Pak. Apa tuh? Sebetulnya ini carut marut dimulai, ya kan? Sejak pidatonya Bu Mega. Ini menurutku ya. Ya, itu penghinaan. Menurutku penghinaan sih. Menurutku ini carut marut mulai dimulai itu
sejak Bu Mega mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu kasihan kalau nggak ada PDIP itu nggak jadi apa-apa. Ya. Nah, menurutku pride seorang presiden itu kena. Ya, kena. Pride seorang presiden. Cuma orang presiden, Pak. Kita kayak kayak presiden kita tuh nggak ada apa-apanya gitu kalau nggak ada partai ini. Nah, gitu. disitulah menurutku adalah turnover Jokowi. Ya. Jokowi akhirnya tidak mengamini atau tidak mengizinkan Gibran untuk diangkat oleh PDI. Lalu dia geser itu ke Prabowo. Prabowo yang diangkat, Gibran dimasukkan. Ya. Menurutku asumsiku seperti itu yang kejadian. Jadi apa yang jadi statement menurutku ya, opiniku, statement Bu Ketua Umum Partai menyatakan bahwa seorang Pak Jokowi ini yang notabene adalah kepala negara tidak ada apa-apanya kalau tidak ada PDIP. Ini penghinaan bukan kepada cuma sekedar Pak Jokowi, kepada bangsa ini loh, yang sebenarnya kita dipimpin oleh presiden atau ketum partai. Iya, betul. Kayaknya nggak ada harga dirinya gitu. Betul. Bahwa Pak Jokowi berkontribusi atas naiknya elektabilitas PDIP, atas naiknya suara PDIP, ikut berkontribusi besar dari zaman di Solo sampai dengan gubernur. Pasti. Sampai itu jadi menarik. Justru statementnya Bu Mega itu membuat kita semakin yakin bahwa sannya gitu kan, selama ini tuh Pak Jokowi hanya boneka gitu loh. Kan jadi seperti itu. Padahal itu kan sudah sebagian orang udah percaya bahwasanya kekuatan Pak Jokowi itu memang kekuatan dari Pak Jokowi, bukan dia hanya sebatas boneka. Tapi gara-gara statement Bu Mega ini kayak mengindikasikan bahwasanya dia pengen memposisikan diri bahwasanya dia itu atau partai itu yang lebih berwenang di negara ini, bukan presiden. Gitu loh. Itu penghinaan menurutku. Asumsi masyarakat jadi ke arah situ. Nah itulah turn off menurutku adalah titik balik Jokowi. Gitu tapi kan akhirnya PDIP menanggung omongan itu. Oh iya, betul. Ya, survei membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PDIP rendah. Pak Panjul sendiri, Bambang Panjul, menyatakan perang di Jawa Tengah kali ini berbeda dengan perang, dia kan pengen Jawa Tengah itu jadi juara lagi nih, PDIP. Ini perang berat nih, karena terpecahnya antara pendukung PDIP dengan pendukung Projo. Yang Pak Jokowinya gitu ya, dan ini mengkhawatirkan. Jadi ini pelajaran sih buat ketum-ketum partai, nggak sembarangan ngomong sih. Tapi kenapa Pak? Kenapa gini? Menurutmu kenapa kok akhirnya Gibran tidak melepaskan diri dari PDIP? Dan PDIP pun tidak memecat Gibran. Ya, kalau misalnya gini, kalau kamu dianggap satu anggota karyawan bermasalah kan, pilihan cuma dua, kamu mundur diri atau dipecat kan gitu. Apalagi di partai nggak pakai pesangon kan pecat. Kalau di perusahaan pakai pesangon, Bos. Ada pesangon yang harus ditanggung. Nah, di partai kan enggak ya? Iya. Nah, menurut lu kenapa? Ada jaga-jaga sih, Pak. Jaga-jaga apa nih? Gini loh, biar tetap kesannya berteman. Jadi kalau anjlok kali ini, dua kaki. Bahasa kerennya dua kaki gitu. Dua kaki nih. Yalah, kamu kan anggota kita juga, yuklah kita diajak gitu. Karena gini Pak, dalam menjalankan roda pemerintahan, ketika ada anggota partai yang terlibat di pemerintahan itu, ini akan juga bagus buat partai ya. Ya cuman ya, buat saya yang menyedihkan adalah ketika sudah menyatakan diri berlawanan dengan pemerintah, tapi pasukannya masih ada di pemerintah. Nggak gentle banget. Iya. Yang konon katanya mengusung perubahan, tapi orang-orang di dalam pemerintahan yang dari partai itu, dari PKB ataupun dari Nasdem, nggak mau keluar, Pak. Karena lo udah nyerang di berbagai debat dan di berbagai kampanyenya, nyerang abis-abisan, Pak. Perubahan nggak setuju dengan IKN dan bla 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 blanya, tapi tetap ada di situ gitu. Oke. Lu udah ngomong kemana-mana nggak suka sama bos lu, nggak suka sama sistem bisnis di perusahaan lu. Tapi lu masih makan dari situ gitu. Lu tapi masih makan dari piring itu gitu. Apakah ini contoh-contoh calon pemimpin kita atau contoh-contoh orang politik kita? Iya. Nah ini menarik banget dengan tema pembicaraan kita pada saat ini, politik bunglon ya. Iya. Berpolitik bunglon. Ingat loh, anjing aja nggak pernah berain atau nggak pernah ngeludahin tempat piring makannya, bro. Iya. Oke. Tapi ini bukankah dari dulu, Pak? Maksudnya kayak nggak usah yang jauh sampai berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Yes, oke. Kita ngomongin dari beberapa tahun yang lalu aja lah. Bagaimana
sekarang rame Ahok ini Nyerah. di 03. Ya Kan di 03. minta keluar dia mengundurkan diri, nggak tahu ya kalau itu instruksi partai atau seperti apapun, dia Mengundurkan dari diri dari Pertamina. Komisaris Pertamina untuk sekedar bisa ikut kampanye walaupun bukan tidak masuk dari tim inti ya. Iya. Tapi jelas berkampanye. Iya, ikut berkampanye dan belak-belakan menjelek-jelekkan. Oke. Nah, ini kan maksudku yang menarik adalah begini, Pak. Kita coba track record Ahok lah dari dulu lah. Bagaimana dia dari dia mana ada Bangka Belitung Ya, Bangka Belitung. Terus diangkat waktu Jokowi maju gubernur, dia diangkat menjadi wakilnya. Anggota dewan dulu, baru anggota dewan dulu, terus dia diangkat jadi wagub waktu itu, dan yang itu mengusung adalah Gerindra. Iya kan? Ya. Yang mengusung itu Gerindra, Jokowi dari PDIP. Ya kan? Ya. Lalu di saat di saat periode keduanya, lalu saat dia naik mencalonkan diri jadi gubernur, itu yang mengusung udah PDIP. Yes. Dan Gerindra yang tadinya mengusung Anies. Yes. Kan begitu? Iya. Jadi Ahok dari diusung Gerindra, lalu dia berpindah ke PDIP, Gerindra jadi ngusung Anies. Iya. Kan begitu? Iya. Lalu sekarang Anies diusung Nasdem, Gerindra mengusung Prabowo, Ahok terus jadi mendukung PDIP. Iya. Calonnya PDIP. Jadi itu kayak lucu banget. Aneh gini. Artinya kayak carut marut gitu, Pak. Kan Maksudnya gitu. kayak Ilmu politik itu adalah ilmu bagaimana kita bisa menggapai kekuasaan. Betul. Gitu ya. Tapi masalahnya itu begini, Pak. Ini benar-benar cuman di luar Nurul ya. Di luar Nurul ini. Maksudnya begini loh. Apakah ini tuh memang benar-benar karena perbedaan idealisme atau ideologi, atau ini hanya berdasarkan kepentingan mana yang bisa ngangkat aku? Yes. Gitu loh. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya, adalah kondisi di mana apapun yang harus kulakukan, apapun jalan yang kupilih, apapun kendaraan yang kupilih, yang bisa membawa aku pada sebuah titik kekuasaan. Terlepas mencapai kekuasaannya dengan niatan baik bahwa pingin mengabdi buat negara, pingin berguna bagi masyarakat, tapi caranya apapun dihalalkan. Ya, dihalalkan akhirnya gitu. Nah, orang yang 5 tahun lalu menyanjung-nyanjung, terus hari ini menghina gitu. Banyak. Walaupun kalau bicara tentang gesturnya Pak Basuki di beberapa kampanye, aku kok ngeliat nggak tulus ya. Kalau dibanding 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Kayak ada tekanan aja, Bos. Namanya orang yang pernah berbuat baik, terus kita dituntut untuk nyerang. Aku makan dari kamu, aku dapat prestasi dari kamu, tapi ada sebuah keadaan di mana aku dituntut untuk menyerang kamu. Nah, ada sebuah titik. Ini menarik. Kapan itu aku lihat Pak Ahok itu pernah menyatakan bahwasannya kalau nggak salah di podcastnya Kaisang deh. Kalau soalnya dia nggak mungkin jadi komisaris Pertamina kalau nggak deket sama Jokowi. Iya. Beberapa tahun yang lalu bahwa dia belajar banyak dari Jokowi setelah jadi wakil gubernurnya Jokowi. Ini jadi kata-katanya tuh kayak mana sih yang harus kita percaya gitu loh, Pak? Iya. Maksudnya gitu loh. Ya emang politik bisa dipercaya. Harusnya bisa dong, Pak. Harusnya. Maksudnya begini loh. Proses politik ini proses menuju ke kekuasaan. Ini kan masalah kita ngomongin politik negara ya, politik negara kita. Jadi kan harusnya bisa dipercaya dong. Para politisi ini harusnya orang-orang yang bisa kita percaya untuk kita amanahi negara ini. Kan sebetulnya kan gitu. Dari karena objeknya adalah ngomongin Pak Basuki ya. Ingat Pak Basuki itu dulu di Bangka Belitung dari kalau nggak salah saya partainya Golkar. Beda lagi? Beda. Terus ke Jakarta dengan kendaraan Gerindra. Sekarang kemarin sempat waktu gubernur untuk kedua kalinya menjadi dari PDIP gitu ya. Artinya bahwa memang dinamika berpolitik itu lucu sih menurutku gitu. Cuman udah nggak bicara tentang idealisme partai, tidak lagi bicara tentang hati nurani dan lain-lain ya. Tapi ketika ambisi jatuhnya gitu loh. Makanya ya menyayangkan aja lah orang yang sudah berhasil membangun nama baik besar dari Bangka Belitung sampai besar, terus in the end menjatuhkan temannya sendiri dalam tanda kutip, menjelek-jelekkan temannya yang juga pernah ngasih kesempatan dia menjadi komisaris Pertamina gitu. Apakah begini cara berpolitik? Padahal dia punya track record cukup bagus loh, nggak pernah jelek-jelekin orang loh orang ini.
Tadinya. Dan beberapa kita ingat 5 tahun yang lalu Andriana Pitopulu, PDIP, muji Pak Jokowi kayak dewa paling istimewa bla bla. Hari ini dia jelek. Dicacatnya udah Gila-gilaan gitu. Artinya ya begini model-model oknum politik kita ya, oknumnya ya. Atau Pak, memang kekuasaan itu merubah orang Pak? Bisa jadi. Ya Pak Prof Mahfud yang begitu begininya ya sama Pak Presiden. Ya. Sangat diandalkan. Sangat diandalkan, saling mengidolakan. Karena jabatan wakil presiden, calon wakil presiden siap untuk menyerang Pak Jokowi. Ya, artinya apa? Sudah mulai mabuk kekuasaan kalau menurutku. Tapi kalau ada beberapa politisi yang di luar radar dia jadi capres dan lain-lain, dari dulu tetap beretika, tidak pernah menyerang seseorang, tidak pernah menjelek-jelekkan seseorang. Ada. Siapa? Misalnya Pak Panjul, dari dulu enggak. Dia menyanjung Pak Jokowi, tapi hari ini ketika partainya berseberangan dengan Pak Jokowi, dia nggak pernah jelekin. Tapi bahwa dia fight di Jawa Tengah untuk memenangkan suara PDIP, itu tetap dengan cara yang santun menurutku ya, tanpa menjelek-jelekkan. Keren gitu. Artinya ya walaupun ada beberapa yang harus tadi bermuka dua, di belakang menjilat, di depan menjatuhkan gitu, kayak gitu-gitulah politik kita gitu. Itu yang kadang-kadang, bukan aku apatis terhadap politik, bos. Cuman kadang-kadang hal-hal kayak gini, tontonan kayak gini nih yang membuat kita jadi penting nggak sih ada di politik gitu. Oke. Ada satu hal yang menarik Pak. Apa tuh? Ini dah carut marut lagi nih menurutku. Salah satu bentuk carut marut. Sekarang kan baru rame para akademisi dan kampus-kampus ini bersuara mengenai keresahan pemerintahan dan ini. Proses demokrasi saat ini. Dengan alasan embel-embel program pendidikannya nggak jelas dan lain-lain. Mau sangat banyak. Intinya adalah keresahan mengenai Jokowi, pemerintahan. Gitu loh. Nah, ini ramai banget, udah puluhan Pak. Puluhan. Ya. Dan kalau kemarin isu tentang menteri-menteri yang mau turun, isu itu nggak terjawab, tidak tersambut baik dengan keadaannya sebenarnya. Sekarang akademisi. Nah, ini yang dan ini bukan main-main, ini bukan mahasiswa. Iya. Ini guru besar. Para guru besar. Gitu loh. Nah, tapi yang menjadi keresahanku itu adalah ini Pak, satu, responnya dari Pak Jokowi justru yang menjadi keresahanku. Dicuekin aja? Bukan dicuekin, jawabannya cuma itu hak demokrasi. Yes. Sangat normatif. Maksudnya artinya adalah dia itu tidak kayak ya udah lu bersuara gini loh Pak. Jadi kesan yang tak tangkap adalah kamu mau bersuara itu hakmu, tapi aku luweh. Tapi kalau menurutku ya, boleh nggak menurutku? Boleh dong. Para akademisi ini mau coba ikut di politik, tapi tetap berlabel akademisi. Padahal kepengen banget. Kan pernah tuh Pak Budiono ya, akademisi yang tahu-tahu jadi wakil presiden gitu ya. Jadi pengen juga ikut-ikut berpolitik, tapi tidak mau meninggalkan jejak akademisnya. Nggak mau terang-terangan mau jadi politisi gitu. Kalau aku nggak lihat gitu Pak. Pertanyaan gini, ini menarik. Mereka mudah banget ngumpulin akademisi, termasuk diantaranya tenaga pengajar dan dosen. Padahal secara internal di kampusnya aja untuk ketemu mereka ini aja susah. Untuk meeting bahas sebuah program kerja di kampus itu loh susah. Tapi ujuk-ujuk untuk bicarain tentang presiden, mereka gampang banget ngumpulnya gitu. Karena menurutku ini ada keresahan besar buat mereka Pak. Keresahan atau ada kepentingan? Atau ada yang menumpangi? Kalau kepentingan Pak, itu cuma 1-2. Ini puluhan loh Pak. Puluhan kampus loh. Puluhan kampus loh Pak. Nah. Dan ini kampus-kampus bergengsi. Gitu loh. UGM udah, UI udah. Tunggu dulu. Yang pertanyaanku, dari UGM, apakah semua dosennya ikut? Enggak kan, satu. Iya kan, artinya 1 atau 2 perwakil. Apakah itu bisa mewakili bahwa mereka mewakili alma maternya? 1 UGM itu setuju sama bapak ini? Justru enggak Pak. Enggak. Justru itu menurutku. Menurutku adalah itu. Kenapa? Sekarang gini. Mereka tidak perlu melakukan untuk menorkestrasi semuanya. Menurutku. Justru karena itu beberapa guru besar, ya, nggak beberapa lah, aku bilang banyak itu puluhan, gitu loh.
itu guru besar itu memiliki keresahan yang sama dan dikaji melalui kajian akademis. Makanya mereka masih mengatasnamakan guru besarnya, akademisnya. Ini pertaruhan loh Pak. Ini pertaruhan kredibilitas dari akademisi loh Pak. Ini nggak main-main. Mereka berani menstatementkan itu berarti mereka sudah melalui kajian akademis. Melalui untuk menjadi seorang guru besar. Ini bukan guru besar penghargaan honoris causa loh. Ini mereka melalui proses berpuluh-puluh tahun loh. Maka mereka adalah ahli di bidang kajian akademisnya. Betul. Dan saat mereka menstatementkan itu sudah melalui kajian akademis. Itu adalah sebuah keresahan. Karena tadi lambangnya lembaga, kampus dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah orang-orang dengan keahlian pengajiannya cukup luar biasa, intelektual yang luar biasa, nggak bisa dibayar, Bos? Oh bisa. Bisa kan? Bisa diarahkan, Pak? Bisa. Bisa. Itu aku nggak menutup kemungkinan itu, probabilitas itu ada, pasti ada. Pasti ada. Tapi walaupun aku tidak yakin itu terjadi. Cuman kalau memang pemerintah itu menghargai mereka sebagai orang yang membuat bangsa ini cerdas. Seorang para guru besar, ratusan guru besar itu adalah orang yang membuat rakyat kita itu cerdas. Harusnya itu diberikan wadah untuk berdiskusi. Bukan jawaban normatif, hak demokrasi. Gitu loh. Mau itu dibayar atau enggak, Pak? Harusnya berani untuk mendatangi, berdialog. Masalahnya ada di mana dan dijabarkan. Melalui kajian akademisnya bagaimana? Harusnya seperti itu. Gini, politik ini tidak based on-nya cuma tidak hanya akademis loh, Bros. Ada berbagai hal elemennya. Tapi gini, untuk saat ini apapun yang diminta untuk Pak Jokowi lakukan itu tetap akan salah, akan benar di satu pihak, salah di pihak yang lainnya. Pak Jokowi bertindak hal apapun sekarang salah. Jadi kalau mereka menjual sebuah nama lembaga besar dan mereka cukup mengaku dibentengi oleh masing-masing pendukung dari lembaga-lembaga ini, kenapa enggak langsung pakai jalur konstitusional? Bagaimana konstitusionalnya? Coba dijelaskan. Bisa dong. Gimana? Melaporkan kepada anggota dewan atau melaporkan kepada pihak terkait bahwa sekarang Pak Presiden sudah nggak genah atau Presiden tidak benar. Kenapa itu nggak dilakukan? Sudah, Pak. Sudah dilakukan. Terus tidak ada respon. Nggak ada respon dari? Tidak ada respon timbal baliknya. Sekarang begini, kenapa sampai melakukan itu? Sampai melakukan itu, Pak, salah satu menteri paling terdekatnya Jokowi sudah dilaporkan mengenai itu, Pak. Keresahan-keresahan itu. Jalur itu sudah dilakukan. Yang lebih tinggi lah, kan kita ada punya legislatif. Legislatif melalui prosesnya dari mana? Legislatif kampus ini prosesnya. Kan mereka orang pintar, suruh milih sendiri lewat jalur mana lah gitu. Maksudnya gini, kalau aku lihat runtutan ke belakang ya, Bro. Mau coba dari jalur dari orang buruh, mencoba buat kondisi ini, atau buat orang-orang dari mantan-mantan petinggi militer untuk menyatakan opsi tidak percayanya kepada Jokowi. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Sekarang pernah terjadi kan yang ada pembentukan geng 9 orang-orang politisi lawas dan lain-lain, selesai, nggak didiemin, nggak jadi apa-apa. Kemarin mahasiswa bilang, Pak Jokowi ada lulusan UGM terhina, terjelek dan terburuk dan segala macam. Didiemin, ya sudah melempem. Ya itu masalahnya, Pak. Karena selalu didiamkan. Nah, masalahnya gini juga, kalau ini ditanggapi, ada orang lain, nah itu aja ditanggepin. Kenapa yang ini enggak? Lagi-lagi yang salah tetap Pak Jokowi. Yang ini enggak gimana? Sekarang begini, masalahnya ada di mana? Kalau misalkan mahasiswa, itu menurutku malah betul. Karena apa? Dia nggak memiliki kajian yang matang menurutku, Pak. Tapi ini guru besar, Pak, dan ratusan, Pak. Masa sih nggak bisa membuat dialog, masalahnya ada di mana gitu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita memilih seorang presiden, ya, dari berbagai elemen yang milih dia, orang-orang yang milih ini sama kayak orang ngefans, mau yang dia fanin itu melakukan apa yang dia mau. Para guru besar pengen mau Pak Jokowi dengerin apa mereka, petani mau dengar Pak Jokowi dengerin mereka. Semua, kalau semuanya didengar dengan berbagai kepentingan ya, stres tuh Pak Jokowi, pusing, Bro. Pasti ya, seperti itu. Iya, itu makanya. Masa begini, masa untuk berdiskusi dengan mereka. Sekarang gini, kalau misalkan mengikuti omongan orang-orang aja, itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sekarang begini, sebuah regulasi lah. Itu harus ada kajian akademiknya. Betul. Bukan kajian asumsi masyarakat. Gitu loh. Kajian akademik ini itu bisa diolah
dari asumsi masyarakat Oke. yang dibuat kajiannya, Ya. terus dirumuskan menjadi rancangan regulasi. Betul. Begitu loh. Betul. Masalahnya begitu. Iya. Nah kalau misalkan ngomongin itu nggak ada waktu, Iya. ya kan? Pak Jokowi aja bisa kok bagi-bagi bansos. Pak Jokowi 10 tahun memimpin negara ini, betul? Betul. Kenapa? Kok baru ketika sedang kondisi politik lagi hangat karena pilek, baru sekarang mereka ngajuin? Kemarin-kemarin enggak? Keresahannya baru sekarang, Pak. Enggak lah. Iya. Ada kekurangan-kekurangan itu dari kemarin-kemarin kok. Enggak. Gitu loh. Apa yang diajukan sekarang tak tanya? Apa? Kamu tahu nggak yang diajukan apa? Apa? Permasalahan etik MK. Oke. Mobilisasi dari aparatur negara dalam proses pemilu. Memang yang dikritik itu pemilunya. Gitu loh. Ini adalah krisis demokrasi. Itu yang dikritik, bukan proses pemerintahan 10 tahun. Gitu loh. Makanya 10 tahun nggak diorek-orek, ya biarin aja. Ini tapi ini sudah terlalu parah. Proses demokrasinya ini sudah krisis gitu loh. Makanya itulah yang dipetisikan Ya, gitu loh. dipetisikan. Sekarang ini pertanyaannya. MK nggak nerima ya pengaduan kalau para dosen-dosen atau para akademisi datang ke MK? Udah. Udah. Terus MK-nya? Hasilnya adalah hasil keputusan MK. MK Tapi enggak. itu merubah nggak? Nah, gini, kalau lembaga tertingginya, MK itu lembaga tertinggi loh, yang tidak bekerja di bawah pengaruh presiden. Bukan lembaga tertinggi, Pak. Lembaga tertinggi itu kan ada 3, Ya. politika. Ya. Itu tidak lebih tinggi daripada eksekutif atau legislatif. Itu setara, gitu loh. Nah, yang jadi keresahan itu memang malah kenapa MK ini saat seperti itu, sekali lagi responnya presiden atau eksekutif itu normatif. Nggak cawe-cawe. Lu justru itu saling mengawasi, Pak. Adanya trias politika itu saling mengawasi, gitu loh. Sekarang gini, kita bicara gini, kamu abaikan akademisinya, oke? Oke. Terus kamu berdiri dari sisi Pak Jokowi, apapun sikap Pak Jokowi terhadap mereka tetap salah. Enggak juga. Itu menurutmu? Enggak juga. Maksudnya begini. Dari sisi politiknya tetap ada yang salah. Oh pasti. Ya, Tidak kayak bisa menyenangkan semua orang itu pasti. Yes. Nah, artinya apa? Akademisi ini pengen dia yang disenangin. Sementara akhirnya Pak Jokowi diserang semua partai. Kepentingannya apa akademisi ini? Sekarang tak tanya. Kepentingannya apa? Tanya sama dia dong. Ada kepentingan nggak? Kepentingannya apa? Ada dong, kepentingannya dong. Masa nggak ada sih? Ya kalau kamu berani berstatement kayak gitu, menurut asumsimu, kepentingannya apa? Kamu berani mengkritisi para akademisi yang melakukan itu, berarti kan kamu memiliki asumsi, mereka memiliki kepentingan. Karena kalau menurutku, kalau hanya 1-2 orang, itu mungkin kepentingan. Ini ratusan guru besar, Oke. gitu loh. Kan orang aja bisa digerakkan, ribuan orang pun bisa digerakkan, Pak. Apalagi cuma ratusan, Pak. Ini Gitu loh. ngomongin kredibilitas guru besar loh, Pak. Aku ngomongin kredibilitas guru besar loh. Pak, kredibilitas ketua partai kurang apa sih, Pak? Gitu loh. Tetap aja toh yang ada yang aneh-aneh gitu loh, maksud gue gitu loh. Itulah kenapa aku kadang-kadang bukan berusaha menyerang Pak Jokowi. Aku bilang di podcast sebelumnya bahwa aku agak terganggu dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Agak aneh dan lain-lain. Iya. Tetapi kalau akhirnya jatuhnya cuman nambah-nambah, minta ketemu nggak dikasih, ngasih statement nggak ditanggapi, terus akhirnya kita punya hak untuk mencaci maki kan nggak juga gitu loh, bro. Sebetulnya bukan masalah mencaci maki ya. Ini kita sudah meluar konteks dari politisi Bunglon tadi sebenarnya. Ya sih. Ini hanya ngomong akademisi itu tidak mencaci maki. Mereka memaparkan kegelisahan mereka menurut kajian mereka. Gitu loh. Menurutku dengan itu sudah norma yang baik menurutku, etika yang baik menurutku, proses yang baik menurutku, bukan proses yang barbar. Nah. Tapi kenapa itu hanya dijawab normatif? Bahkan ada orang yang bilang bahwasanya itu hanya buzzer. Gila, Pak. Ini orang-orang guru ini gitu loh, Pak. Nah, Gini dulu, loh, Pak. Bentar. Tapi nggak ada kepentingan terhadap sebuah lembaga yang ada ya. Ini keresahan kita loh ya. Ya, boleh berasumsi ya. Maksudnya boleh menyampaikan pemikiran kita. Maksudnya begini, Kak. Ini menunjukkan bagaimana kita itu tidak menghargai pendidikan kita, Pak. Menurutku itu sudah budaya yang kurang menurutku. Kenapa bersuaranya setelah masa-masa kampanye? Nah itu tadi kan tak jawab. Iya, MK tadi misalnya ya. Karena memang yang dikritik itu adalah proses kampanye, proses pemilu ini yang dikritik, gitu loh. Dari proses pencalonan sampai kampanyenya, gitu loh. Sampai pemilihannya nanti. Nah, itu yang dikritik, bukan pemerintahannya Jokowi yang dikritik. Gitu loh. Jadi dibedakan. Ini kan makanya kalau misalkan kita bisa membedakan ini, kita jadi tidak orang sama itu kayak kasus gini lah. gitu Kita misalnya dengar ketua KPU ya yang sudah dinyatakan bahwa pelanggaran etik. melanggar etik terbesar gitu.
kok setelah itu tidak ada apa-apanya ya? Kayaknya cuma pernyataan bahwa pelanggaran etik itu tidak membuat Peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Hanya peringatan terakhir. Kok aneh gitu ya? Nah, yang ngasih peringatan itu siapa? MK kan gitu ya? Nggak tahu aku. Hasil aku tahu sebuah lembaga deh gitu, artinya yang punya kepentingan juga. Bahkan sebuah lembaga itu masa sih iya sampai bisa diatur sama Pak Jokowi untuk nggak kasih punishment apapun gitu? Kayaknya enggak loh gitu loh. Harusnya kan bisa, oke, kamu kena kasus perdata, bukan cuma peringatan gitu loh. Untuk sebuah aspek yang begitu besar terhadap kelangsungan politik Indonesia gitu. Kenapa kok cuma peringatan sih gitu loh? Nah itulah aku bilang. Jadi wajar kan kalau ketua KPU hanya kena peringatan, kalau cuman bahwa ada inisiasi untuk mengkritisi ini terus Pak Jokowi juga cuman diem gitu. Itulah kegelisahanku, Pak. Jadi Itulah gimana? Kita KPU-nya kita datang sana ya, kita ngobrol maunya gimana gitu. Nah tapi ya gitulah kita kami dari Yogyakarta memang prihatin juga sih dengan keadaan ini gitu ya. Cuman kami belum tahu apa yang harus kami tempuh untuk melakukan ini gitu. Ya ini cuman masalah gini aja sih, kegelisahan kita ini kondisinya seperti saat ini. Ini bukan masalah kita itu senang atau tidak dengan satu orang. Ini kita udah ngomongin ini kepentingan negara. Nah, gitu. kebetulan kapasitas kita cuman bisa untuk bersuara. Iya, bacot di sini doang. Bacot di sini doang kan itu artinya ya setidaknya dengan kita bacot ini menurut gue ya, kita peduli. Kalau kita antipati kita nggak akan pernah bahas ini pun. Udah fokus aja sama bisnis, fokus sama kehidupan gitu ya. Betul. Nah jadi yang jadi lucu tuh ada orang, ada orang. Berani nggak nyebut nama orangnya? Enggak ada. Enggak. Ini dulu aku nggak tahu nih yang dimaksud orangnya siapa ya. Kita nggak ada ngobrol sebenarnya. Enggak ada. Ada orang yang bilang bahwasanya dia udah sebel sama masa ini. Yeah. Artinya fase berkampanye orang bersuara dan lain sebagainya itu udah sebel. Pengen segera lepas. Nah, ini menurutku adalah sebuah tindakan antipati. Gitu loh. Maksudnya gini, kayak kita bersuara ini kan bukan masalah kepentingan. Lu dibayar nggak sama salah satu pihak? Enggak kan? Aku juga nggak dibayar. Ini kan cuma bentuk apa namanya kepedulian kita sama negara. Jadi serangan kita ini tidak ada kepentingan untuk memenangkan. Kita nggak nyerang loh, kita beropini loh ya, nggak ada. Iya, opininya kan agak ofensif. Agak ofensif ya. Okay. Ya tapi nggak apa-apa lah. Itu kan bentuk kepedulian saja. Kan kita juga terima konsekuensi dengan berbagai komen dan lain-lain ya. Betul. Di dalamnya gitu. Dan mereka pun nggak kita tutup aksesnya untuk bersuara juga. Betul. Orang-orang yang berkomentar. Ya nggak apa-apa. Lu boleh punya asumsimu, lu boleh punya opinimu. Cuman kita juga boleh dong beropini dan kita ini tidak ada kepentingan, 100% nggak ada kepentingan. Nggak ada. Gitu loh. Kalaupun misalnya ada beberapa caleg yang mampir-mampir di sini sih sebenarnya kan bukan ada transaksional di sana, lebih kepada dia mau bersuara ya kita kasih tempat aja bersuara. Kalau itu kan cuman malah bentuk kita mau belajar. Karena kita tadinya awam politik, kita pengen cari tahu. Ya sisi lain kita pengen belajar, tapi satu sisi lain kita juga pengen tahu masyarakat tahu apa sih yang pengen dilakukan seorang caleg kalau ngobrol di sini gitu kan gitu. Tapi ya lagi-lagi seru berbagai hal walaupun kita ngalamin banyak banget ketidaksempurnaan. Nggak usah lah bicara pemerintah, bisa jadi di lingkungan keluarga kita sendiri kita masih ada kok kepala rumah tangga yang tidak menarik di mata anaknya, misalnya kayak gitu-gitu ada lah. Kan kita anggap aja kalau di sebuah negara kita ini anak-anak dari sebuah keluarga kan gitu. Ya, tapi yang jelas jangan sampai lah dinamika politik yang carut marut ini yang tadi sudah kita bahas, ada sini ke sana ke sini dan lain sebagainya, ngomong di sini apa, ngomong di sana apa, itu menjadikan kita untuk menjadikan kita masyarakat yang terpecah. Itu jangan sampai lah. Gitu. Artinya kayak misalkan dinamika politik ini tuh justru harusnya membuat kita semakin erat satu sama lain karena yang bisa memecahkan negara sebesar kita ini justru malah dari dalam. Kita sendiri. Jadi itu pernyataannya Pak Soekarno kalau tidak salah. Sebuah zaman sebelum kemerdekaan itu adalah jelas mereka lebih mudah karena melawan penjajah ya kulitnya beda, mukanya beda, kepentingannya berbeda gitu ya. Tapi ketika hari ini tantangannya jauh lebih besar karena kita justru musuh kita itu ada bangsa kita sendiri adalah orang-orang yang dengan berbagai kepentingannya. Saya lagi-lagi berharap bahwa ya
nggak bisa menyempurnakan Indonesia ini 100%, tapi setidaknya calon ketiga capres ini kalau nanti terpilih sedikit lebih memperbaiki semua. Ya, semoga itu yang kita harapkan. Oke, Pak Tri. Konklusinya adalah hari ini kita melihat carut marut dunia politik. Semoga ini bisa menyatukan bangsa. Itu. Proses ini semoga bisa menyatukan bangsa. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja. Ya. Sebentar lagi sudah mencoblosan, ya kan? Nanti jangan lupa teman-teman, ya. Saya harap teman-teman nggak golput, ya kan? Ya, oke teman-teman semuanya jangan lupa subscribe dan like, ya. The Tribes, ya jangan lupa The Tribes, ya. The Tribes. Nah, teman-teman. The Tribe. Berapa kali lu mengulang? The Tribes, okay? The Tribes. Ada Om Gondrong, ada Mas Yodan. Oke, siap.